Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di siang kali ini di Masjid Jami' Al-Mahfaz dalam rangka melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan hari ini Anda menggantikan Ustaz Khabir karena beliau berhalangan hadir dan bidang dakwah pusat meminta Anda untuk menggantikan. Kita masuk ke hadis yang nomor 90 dari hadis Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahih wa anta sahihun syahih, yaitu sedekah yang kau lakukan dalam kondisi sehat dan takut kefakiran. Takhshal faqr wa ta'mulul ghina, dan engkau berharap kekayaan. Ya, ini sedekah yang terbaik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pahala suatu ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada salat terbaik, ada haji terbaik, ada sedekah terbaik. Sedekah yang terbaik yaitu yang dilakukan ketika seorang dalam kondisi sehat dan dia ingin kaya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil hatta idza balaghatil khulqum. Jangan kau akhirkan sedekah itu sampai nyawa ada di kerongkongan. Nabi SAW berintahkan kita jangan sampai kita itu sedekah hanya pas ketika sakit. Ya, hanya pas ketika sakit. Apalagi kalau sudah mendekati ajal. Dicontohkan di sini oleh Nabi SAW, qulta, yaitu dengan mengatakan li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Ketika seorang sakit yang sudah merasa dia akan wafat ketika itu, dia berkata untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal memang harta itu sudah menjadi milik si fulan atau akan menjadi milik si fulan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan kepada kita bahwasanya sebagaimana bab daripada hadis ini, yaitu babun fil mubadarati ilal khairat. Bab hendaknya kita bersegera menuju kebaikan, jangan dinanti-nanti. Kalau kita pikiran suatu kebaikan, maka jangan dinanti-nanti. Karena kalau dinanti-nanti bisa jadi Allah SWT cabut taufiknya dari kita, kemudian kita tidak beramal dengan apa yang sudah terbetik di pikiran kita itu. Ya. Pagi-pagi terbetikah mau salat duha, langsung kerjakan, jangan dinanti-nanti. Habis maghrib terbetik, ya makannya agak cepat, atau misalkan kalau makannya sebelum
maghrib makannya agak cepat supaya bisa membaca Al-Quran dan seterusnya, maka ini yang terbaik. Ini diantara faedah sedekah, yaitu ya agar seorang mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan sedekah ini luar biasa, amalan yang kata para ulama jalibul lirizq, penarik rizki. Ya. Kita lihat baik di saudara kita atau di orang-orang sekitar kita, orang yang paling berkah hartanya biasanya orang yang paling banyak sedekahnya. Dan itu ya Anda rasakan sendiri di antara paman, bibi, ya, yang paling berkah hartanya adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Walaupun hartanya ada yang lebih kaya, tapi dari segi kehidupannya, dari segi keberkahannya, itu terlihat sekali orang yang paling banyak sedekahnya itu yang paling banyak hartanya dari segi keberkahan. Dan Ana ingin sedikit menceritakan tentang satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-I'tibar wa Aqabus Sururi wal Ahzan. Ini kitab sangat bagus. Al-Imam Ibnu Abi Dunya wafat sekitar di abad ketiga Hijriah. Kata beliau, karena bil Yamamati rajulan. Di Yamamah itu ada dua orang. Yang mana dua orang ini saudara sepupu, Ibnu Ali. Kemudian ketika kedua orang itu Allah banyakkan hartanya, Allah berikan harta yang banyak, terjadi perselisihan. Ya. Sampai salah satunya mengalah. Dia pergi meninggalkan saudaranya dengan membawa bagian hartanya. Kemudian kata orang yang pergi ini, yang mengalah ini, suatu malam aku merasa penat dengan suara unta dan kambing yang kumiliki. Dan aku juga merasa penat dengan tumpukan harta yang kumiliki. Bayangkan, orang penat dengan tumpukan harta. Maka kata beliau, aku pun terpikir untuk pergi ke atas bukit dengan membawa anakku. Akhirnya dia pergi membawa anaknya ke atas bukit. Tidak lama kemudian datang banjir bandang besar yang menghancurkan seluruh hartanya, termasuk rumah dan hewan ternak. Dari atas bukit dia melihat ada seekor unta yang dia terbawa hanyut namun nyangkut di pohon. Maka orang ini dia turunkan anaknya digendong, dia turunkan. Kemudian dia bermaksud untuk menyelamatkan unta yang terkait di pohon. Ketika dia berusaha tarik dari ranting itu, qadarullah, ranting itu mantul ke arah matanya, sehingga matanya satu cacat. Kemudian untanya pun terlepas, hanyutlah untanya. Ketika dia naik ke atas bukit, didapati anaknya sudah dimakan binatang buas. Ya, subhanallah. Hilanglah seluruh apa yang dia miliki. Setelah banjir itu surut, dia berusaha pergi ke tempat saudaranya yang dia tinggalkan itu. Dia ceritakan kondisinya. Namun apa yang dikatakan oleh saudaranya? Saya telah mendengar kabar tentangmu. Demi Allah, saya sangat senang ketika musibah itu tidak meleset dari dirimu. Subhanallah. Ya. Tadinya dia ceritakan itu barangkali saudaranya akan memberikan sesuatu kasihan. Namun malah dia. Maka kata dia, sungguh ucapannya itu lebih menyakitiku daripada musibah ini. Akhirnya dia pergi ke Syam. Di Syam dia mendengar kabar bahwasanya masyarakat sedang berbicara Khalifah Abdul Malik bin Marwan sedang mendapatkan musibah, anaknya meninggal. Maka dia pun segera pergi ke istana
dan menyampaikan kepada penjaga istana bahwasanya saya ingin bertemu dengan khalifah, ingin menghibur beliau. Bahwasanya sesungguhnya ada orang yang mendapatkan musibah jauh lebih besar daripada musibahnya beliau. Maka penjaga istana pun mengizinkan orang itu masuk. Kemudian dia itu akhirnya bertemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, menyampaikan, sehingga Abdul Malik bin Marwan pun sangat bersyukur dan merasa musibahnya belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan musibah orang tersebut. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan berterima kasih dan memberikan sebagian hartanya. Akhirnya beliau pun bisa hidup lebih normal lagi. Dari kisah yang disebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah dunia itu luar biasa. Ya, terkadang bisa memporak-porandakan hubungan kekeluargaan atau pertemanan. Dan hendaknya ya, fitnah seperti itu dilerai dengan kita memberikan ya sebagian harta kita kepada saudara kita. Ya seperti tadi, ketika dia kebutuhan, memiliki kebutuhan, hendaknya diberikan. Ya, maka kata para ulama, ya obatilah musibah kalian dengan sedekah. Obatilah sakit orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi antaranya dengan kita melaksanakan sedekah yang terbaik, yaitu dalam kondisi sehat. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.